Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi. Saya di sini akan menerangkan tentang sosiolinguistik. Nah, pertama, manusia merupakan makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya dalam artian bersosialisasi sejak zaman pertama kali manusia berevolusi. Maka dari itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial karena kita saling berinteraksi satu sama lainnya. Nah, gimana sih waktu pertama kali manusia itu saling berinteraksi? Bagaimana caranya sih? Nah, yang seperti kita tahu, seperti yang dijelaskan oleh teori dari Charles Darwin, kita tentang evolusi manusia itu berawal dari kera. Nah, pertama kali kita menggunakan bahasa itu setelah kita tuh mengalami zaman yang begitu panjang dari zaman kera menurut Charles Darwin hingga kita menjadi manusia seutuhnya. Nah, pertama kali itu kita menggunakan gerakan tangan ataupun suara-suara yang kita hasilkan seperti kera pada umumnya, yaitu sebuah gambaran waktu pertama kali kita berinteraksi satu sama lain. Itu sebagai sebuah bahasa pada zaman itu, karena bahasa yang ditunjukkan langsung untuk bersosialisasi kepada kita itu belum ada. Nah, menggunakan bahasa dengan gerakan tangan. Namun sering berkembangnya zaman, manusia mulai menggunakan bahasa, mulai muncul sebuah kalimat-kalimat, sebuah kata untuk alat sebagai bersosialisasi. Nah, bahasa ini kemudian dikenal dengan sosiolinguistik, yang berarti bahasa untuk saling berinteraksi satu sama lainnya. Nah, kemudian sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik, yang berarti sosial, yaitu berhubungan dengan masyarakat, dan linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa seperti unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, bahasa dan yang berkaitan dengan bahasa tersebut. Nah, beberapa ahli merumuskan pengertian sosiolinguistik sebagai berikut. Yang pertama, menurut Harimurti Kridalaksana pada tahun 1978 dalam bukunya mengatakan bahwa sosiolinguistik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari ciri dari berbagai variasi bahasa dan hubungan di antara para bahasawan dengan variasi tersebut dalam suatu masyarakat. Nah, kemudian Djoko Kencono tahun 1990 menjelaskan bahwa sosiolinguistik merupakan sebuah ilmu yang menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat. Kemudian Sumarsoni tahun 2024 menjelaskan bahwa sosiolinguistik adalah, yang berarti sosio masyarakat, dan linguistik adalah kajian dari suatu bahasa. Nah, jadi kesimpulan dari tiga tadi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik tersebut adalah kajian tentang bahasa yang berada dalam hubungan masyarakat, atau yang bisa disebut bahasa yang ada di dalam suatu masyarakat. Nah, kemudian apa sih yang kita pelajari dalam sosiolinguistik? Mengajarkan tentang apa sosiolinguistik? Nah, jadi yang kita pelajari itu bagaimana sih bahasa bekerja dalam suatu masyarakat. Nah, kita kan juga ada perbedaan budaya nih. Jadi perbedaan budaya itu juga merupakan suatu kajian dari sosiolinguistik. Kenapa sih orang dari daerah A berbahasa seperti ini, kemudian dari daerah B berbahasa seperti ini. Nah, itu merupakan sebuah kajian yang kita kaji di dalam sosiolinguistik. Nah, contohnya kita mempelajari bagaimana masyarakat dulu saling berinteraksi sebelum ditemukannya suatu bahasa lewat gerakan tangan tadi, hingga dapat saling menggunakan suara dalam mengekspresikan suatu bahasa. Nah, kemudian Suwito dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1991 lewat 11 Maret University Press menuliskan bahwa ragam bahasa adalah suatu yang dipergunakan dalam menunjukkan salah satu dari variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Nah, kenapa disebut ragam bahasa? Ya karena tadi kita itu tidak berinteraksi hanya kepada orang muda atau berinteraksi dengan orang tua. Kita berinteraksi ke sesama manusia, tapi kita melihat situasi dan kondisinya. Nah, Suwito ini dalam bukunya merumuskan beberapa ragam bahasa. Yang pertama adalah ragam beku, yang merupakan ragam bahasa yang resmi untuk situasi yang khidmat ataupun secara resmi.
formal. Nah, kemudian ragam resmi merupakan ragam bahasa dipakai dalam pidato, kemudian rapat, kemudian penyampaian amanat oleh orang lain kepada kita, atau mungkin di dalam surat-surat yang dituliskan oleh pemerintah. Kemudian ragam usaha, yaitu merupakan ragam bahasa untuk transaksi bisnis atau rapat-rapat yang berkaitan dengan dunia usaha. Kemudian yang keempat ada ragam santai, merupakan ragam bahasa untuk kegiatan yang sifatnya santai, rileks, yaitu biasanya kita temukan dalam bahasa sehari-hari. Nah, kemudian nomor 5, ragam akrab, itu merupakan ragam bahasa untuk pergaulan rumah tangga, atau mungkin antar anggota keluarga, atau mungkin antar sahabat juga bisa, atau antar teman juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah peran yang dimiliki sosiolinguistik dalam kehidupan adalah yang pertama, digunakan untuk saling berkomunikasi dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa dan ragam bahasa ketika berkomunikasi dengan yang lain. Nah, menyangkut juga ketika kita berbicara dengan orang yang berbeda bahasa dengan kita. Maka dari itu, sosiolinguistik di sini sangat penting untuk dipelajari karena kita tidak semena-mena dalam menggunakan bahasa karena ada aturannya di setiap daerah. Nah, kemudian yang kedua, berfungsi sebagai sarana dalam mempelajari ragam bahasa, pilihan bahasa dan pemakaian kata yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi agar tidak menjadi salah paham antara keduanya. Nah, yang ketiga, bahasa dalam sosiolinguistik tidak dipandang sebagai struktur saja, akan tetapi sebagai sistem dalam berkomunikasi dan merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu dalam kehidupannya. Nah, jadi itu beberapa yang dapat saya sampaikan mengenai sosiolinguistik, dari pertamanya ditemukan sebuah bahasa atau perkenalan sebuah bahasa lewat gerakan tangan atau isyarat menjadi sebuah bahasa yang kita ucapkan seperti di zaman modern seperti sekarang ini. Nah, mungkin itu saja pembahasan singkat dari saya mengenai sosiolinguistik. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.